Siapa kau anak muda? Aku Ronggo. Hanya mereka yang berilmu sempurna, yang mampu mengobatinya. Kuatkan tekadmu. Hancurkan siapa saja yang menghalangi tujuanmu. Datanglah ke kerajaan abadi, dan manusia akan mengenalmu sebagai Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Cerita dibuka dengan terusirnya putri raja bernama Dewi Angin-Angin yang melakukan hubungan intim di luar pernikahan dan menyebabkan aib besar di kerajaan. Perbuatanmu melakukan hubungan intim adalah melanggar tata krama. Dewi Angin-Angin, tinggalkan istana ini. Pergi! Putri cantik ini lalu menyepi dan melakukan tapa berata di sebuah goa di pantai selatan. Hingga suatu hari ia mendapatkan bisikan untuk menghentikan semedinya dan bergabung dengan kerajaan bawah laut yang abadi. sudah saatnya kau akhiri semedi. Kami berada di dasar samudera. Datanglah ke peradaban kami. Dewi Angin-Angin dengan wajah sumringah bangkit dari duduknya. Ia pun kemudian meluncur masuk ke dalam lautan dan seketika sang pembisik gaib memberikan nama untuknya, yaitu Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Kau sekarang adalah ratu kami, Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Ratusan tahun kemudian, di sebuah wilayah Ketemenggungan Tirtomulyo, 3 murid dari Umbul Suko, yaitu Wiro Gender, Loh Ijo, dan Lembu Abang akan menerima sebuah ilmu pamungkas dari Sang Maha Guru. Umbul Suko memberikan masing-masing sebuah keris sakti yang mereka telan agar menyatu dengan tubuh mereka. Umbul Suko mewanti-wanti agar para muridnya ini untuk menghindari bentrokan dengan para keturunan penguasa alam gaib. Hindari percikan darah dari keturunan penguasa alam gaib. Sudah saatnya kau menguasai wilayah Ketemenggungan, Wiro Gender. Singkat cerita, ketiga murid-murid dari Umbul Suko tersebut yang dipimpin oleh Wiro Gender lalu membuat kekacauan guna mewujudkan ambisinya untuk merebut wilayah Ketemenggungan Tirtomulyo. Tanpa ampun, mereka pun menghabisi siapa saja yang melawan dan merampas harta bendanya. Kekejaman Wiro Gender dan kawanannya ini sampai juga ke telinga Sang Temenggung. Namun ia tak lantas meminta pasukannya untuk menghadapi gerombolan tersebut karena ia tahu siapa orang di belakang mereka. Wiro Gender adalah murid Umbul Suko. Rasanya masih belum mungkin untuk menumpas mereka. Kita tidak akan mampu menandingi mereka. Keresahan pun melanda wilayah tetangganya. Temenggung Condorekso mendapatkan saran dari penasehatnya agar menjodohkan putranya Raden Aryo dengan Argadini, putri Temenggung Tirtomulyo, agar mereka bisa bersatu untuk mengalahkan Wiro Gender dan komplotannya tersebut. Langkah ini adalah satu-satunya ke arah persatuan. Kalau Kanjeng melamar putri itu, Putri Argadini. Singkat cerita, Raden Aryo pun bersiap melamar Argadini. Ia ditemani beberapa orang prajurit membawa beberapa peti perhiasan sebagai mahar untuk keluarga Tirtomulyo. Namun di perjalanan, rombongan ini dihadang oleh Loh Ijo dan Lembu Abang beserta anak buahnya. Para prajurit pengawal tak mampu melawan gerombolan ini, bahkan banyak yang terluka dan tewas.
Melihat para prajuritnya berguguran membuat Raden Aryo turun tangan. Ia pun berusaha melawan Loh Ijo dan Lembu Abang dengan ilmu olah kanuragannya. Namun naas, sebuah pecutan dari cambuk Loh Ijo mengenai Raden Aryo. Ia terpelanting dan belum sempat bangkit. Tiba-tiba Wiro Gender muncul dan melancarkan sebuah pukulan dahsyat tepat mengenai dadanya. Ajian tapak wesi itu membuat Raden Aryo sekarat dengan luka dalam yang sangat parah. Gerombolan ini pun bersorak gembira karena berhasil menjarah perhiasan-perhiasan untuk persembahan kepada keluarga Temenggung Tirtomulyo tersebut. Salah satu pengawal yang tersisa membawa Raden Aryo ke kediaman Tirtomulyo. Mereka berusaha memulihkan luka dalamnya melalui seorang tabib sakti. Namun sang tabib angkat tangan karena luka dalam tersebut mengenai paru-paru Raden Aryo. Maafkan hamba, Mengapa? ia akan cacat seumur hidup. Paru-parunya. Setelah mengetahui luka dalam Raden Aryo sulit untuk diobati, malam harinya Tirtomulyo melakukan ritual khusus untuk memanggil penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Sembah hamba Kanjeng Ratu, penguasa kerajaan alam gaib Laut Kidul. Tak lama berselang, Kanjeng Ratu pun hadir. Sang Temenggung meminta bantuan kepadanya untuk menyembuhkan calon menantunya tersebut. Ada apa, Temenggung Tirtomulyo? Tentang Aryo Seto, dia harus kau antar ke istanaku. Baik Kanjeng Ratu. Keesokan harinya, Tirtomulyo dengan rakit mengantar Raden Aryo menuju ke kediaman Ratu Pantai Selatan. Nampak juga Condo Rekso, Argadini, dan kerabat lainnya melepas kepergian mereka. Tiba-tiba rakit yang ditumpangi Tirtomulyo dan Raden Aryo berputar dengan cepat dan masuk ke dalam lautan. Di bawah samudra, mereka pun tiba di istana atap laut. Mereka disambut langsung oleh sang ratu yang cantik jelita, Nyi Roro Kidul, dengan balutan pakaian hijau kebesarannya, tampak tersenyum manis menyambut para tamunya tersebut. Bawa Raden Aryo ke ruang dalam. Ratu ini pun lalu membawa Raden Aryo ke sebuah ruangan. Dengan kesaktiannya, Kanjeng Ratu mulai mengobati luka dalam pemuda ini dalam sekejap. Raden Aryo pun tersadar dari komanya. Sementara itu di ruangan yang lain terlihat seorang pemuda sedang bersemedi. Dia adalah Ronggo, putra dari Nyi Roro Kidul. Ananda Ronggo, berdarah dari semedimu, tingkat terakhir dari ilmumu. Hadapilah Ki Gundul dan Ki Tanduk. Sendiko dawuh Ki Bunda Ratu. Tak lama kemudian muncullah dua siluman, yaitu Ki Gundul dan Ki Tanduk. Ronggo bersiap menghadapi ujian terakhir dari ibunya. Ia pun harus bisa mengalahkan kedua siluman tersebut. Ronggo yang memiliki kesaktian di alam gaib ini dengan mudah meladeni serangan demi serangan dari kedua siluman tersebut. Nyatanya, Raden Ronggo adalah hasil hubungan cinta rahasia antara Nyi Ratu dengan Tirtomulyo di masa lalu. Karena hal itulah, Dewi Angin-Angin yang kini menjelma sebagai penguasa Ratu Selatan diusir oleh ayahnya dari kerajaan kala itu. Cinta dan pertemuan kita adalah rahasia, maka putra kita bagian dari rahasia itu. Raden Ronggo yang sudah menuntaskan ilmunya lalu dititipkan kepada Tirtomulyo untuk dijadikan panglima perang guna menghadapi serangan-serangan dari gerombolan Wiro Gender. Ananda Ronggo, malam ini juga kau harus berangkat. Jauh dalam Bunda.
Singkat cerita, mereka pun lalu diantar oleh sang ratu menuju ke permukaan laut. Sesampainya di Ketemenggungan, Raden Ronggo pun langsung diangkat menjadi panglima perang. Sesaat setelah pelantikan, nampak Argadini dan Raden Ronggo saling curi pandang. Nampaknya keduanya pun sama-sama terpikat. Namun mereka tak mengetahuinya bahwa darah di tubuh mereka sama-sama berasal dari ayah yang sama, yaitu Tirtomulyo. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun semakin akrab dan mengungkapkan perasaannya. Tirtomulyo yang diam-diam memantau keduanya ini berusaha agar hubungan kedua anaknya tak semakin jauh. Raden, Niko dawuh Kanjeng. Aku kira sudah saatnya kau pelajari keadaan Wirogendar dan gerombolan. Sementara itu, gerombolan Wirogendar semakin menjadi-jadi. Mereka memporak-porandakan sebuah desa dan menghabisi siapa saja yang melawannya. Raden Ronggo yang ditugaskan langsung turun tangan. Ia juga menolong seorang gadis dan membawanya pergi ke sebuah danau yang tenang. Raden Ronggo nampak tertarik kepada gadis yang ia cemplungkan ini. Berikan selendang itu, hamba kedinginan. Pemuda sakti tersebut langsung melesat dan menggebrak. Ia dengan mudahnya menghabisi 3 begundal dari anak buah Wirogendar tersebut. Lembu Abang yang melihat anak buahnya terkapar lalu menyerang Ronggo dengan senjata andalannya, rantai besi berkepala jangkar yang sangat mematikan. Raden Ronggo berhasil mencekram rantai tersebut dan membuat terlepas dari genggaman tuannya. Ia lalu dengan cepat menghujamkan pukulan tenaga dalam yang langsung membuat Lembu Abang terkapar. Tak berselang lama muncul Lohijo yang langsung menerjangnya dengan serangan cambuk saktinya. Ia pun kembali berhasil mencengkeram senjata lawannya, lalu menyalurkan tenaga dalam dan membuat sang pemilik cambuk tersebut kewalahan dan terpental. Cambuk Lohijo melilit tubuh Raden Ronggo. Pemuda sakti ini lalu merapal ajian badai laut selatan dengan kekuatan dahsyat, langsung membuat Lohijo terpental terbang jauh. Kenapa dia dibiarkan lari, Raden? Biar dia bawa kabar untuk Wirogendar. Betapa murkanya Wirogendar mendengar kematian saudaranya, Lemah Abang. Ia pun menyalahkan Lohijo yang tak mampu berbuat banyak melawan Raden Ronggo. Wirogendar hampir saja menghabisi Lohijo, namun Umbul Suko menghentikannya. Lohijo yang bertanggung jawab atas kematian Lembu Abang. Apa kau pikir kekalahan bisa berubah jadi kemenangan? Sementara itu, Tirtomulyo menemui sang ratu untuk mengetahui keberadaan Raden Ronggo yang belum juga kembali. Nyi Ratu dengan kesaktiannya lalu memperlihatkan di mana Raden Ronggo berada. Melihat kemesraan putranya dengan gadis lain, Tirtomulyo nampak lega karena ia tak mau jika Argadini harus bersanding dengan putranya sendiri. Siapa gadis itu? Bukan keturunanmu atau keturunanku. Kau tidak keberatan, bukan? Tidak, Kanjeng Ratu. Di tempat lain nampak Raden Ronggo mencumbui gadis yang bernama Loro Sinto ini. Keduanya sama-sama menikmati kemesraan di malam gelap dan sepi ini. Dia harus takut dan malu kepadaku, Raden Ronggo. Tiba-tiba suara Argadini memecah kemesraan mereka. Dengan rasa kecewa, Argadini memacu kudanya menembus kesunyian malam. Kau telah menyakiti hatiku, Ronggo. Di antara kita tidak ada apa-apa.
Akan kuceritakan semua ini pada ayahanda. Iya. Beberapa waktu kemudian di kediaman Tirtomulyo, Raden Ronggo diminta untuk berbicara yang sebenarnya mengenai hubungannya dengan Loro Sinto. Raden Ronggo, ada hubungan dengan gadis desa yang bernama Loro Sinto? Benar, Kanjeng Tumenggung. Nampak wajah Argadini tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya, apalagi saat ayahnya merestui hubungan Raden Ronggo dengan gadis desa tersebut. Aku merestui hubungan kalian. Ayahanda. Tiba-tiba Raden Aryo yang sudah pulih muncul, namun Argadini melimpir pergi karena sebenarnya ia tak mencintai pemuda tersebut. Raden Aryo pun lalu menyusul Argadini, namun gadis ini terang-terangan menolak cinta darinya karena ia sudah terlanjur kesemsem dengan Raden Ronggo. Kenapa kau lari? Maaf Arisheto, hatiku tidak terbuka sedikit pun. Kalau begitu, aku bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan selalu membawa luka hati yang mendalam. Cinta segi empat bisa membuat konflik bertambah runyam. Dia berani meremehkan Condrorekso. Condrorekso terlihat murka mendengar bahwa putranya ditolak mentah-mentah oleh Argadini. Peperangan di antara kedua temenggung ini pun bisa pecah seketika akibat dari cinta sepihak. Lain saat ini, kau kuanggap seorang musuh yang harus dimusnahkan. Aku tidak takut pada mereka. Sementara itu, Argadini menyepi di sebuah lembah untuk menemui sang guru bernama Ki Banyu Sakti. Ia meminta kepada gurunya untuk membantu melenyapkan sakit hatinya. Guru, tolonglah hamba. Hamba punya masalah. Hamba dendam pada seseorang. Tiba-tiba muncul Umbul Suko. Ia menawarkan pada Argadini untuk menjadi muridnya. Aku Umbul Suko. Jadilah muridku saja. Dengan cepat Umbul Suko membawa pergi Argadini. Ki Banyu Sakti tak tinggal diam. Ia pun berusaha mengejarnya. Terjadilah duel seru antara dua orang sakti dari rimba persilatan ini. Masing-masing menggunakan senjata tongkat yang mematikan dengan jurus-jurus tingkat tinggi. Kedua tongkat sakti yang sudah dialiri tenaga dalam ini pun saling beradu dan menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Pertarungan sengit pun berlangsung hingga malam hari. Umbul Suko lalu merapal sebuah ilmu hitam. Kulitnya memerah, menahan kekuatan besar dari dalam tubuhnya. Kemudian ia mengeluarkan semburan api dari mulutnya bak seekor naga. Ki Banyu Sakti pun lalu menangkisnya dengan ajian pelipur hawa panas. Ia berusaha menghindari terjangan dari Umbul Suko, namun lawannya ini terus memburunya. Sebuah hantaman hebat mengenai tubuh Ki Banyu Sakti. Argadini yang masih tak sadarkan diri kemudian disalurkan ilmu hitam oleh Umbul Suko. Sesaat kemudian gadis seksi ini pun tersadar. Argadini kini sudah terpengaruh oleh ilmu sihir Umbul Suko. Ia akan mematuhi semua perintah sang guru sekaligus untuk membalaskan sakit hatinya. Kau harus tunduk dan patuh pada perintahku. Kini kau telah menjadi bagian dari kami. Hamba dendam pada Tumenggung Condrorekso. Singkat cerita, Argadini menyatroni pasukan Condrorekso yang tengah bersiap perang dengan Tirtomulyo. Gadis yang sakit hati ini pun menyerang para prajurit dengan liputan dendam dan amarahnya. Kini Argadini seperti pendekar liar yang menghabisi lawan-lawannya tanpa ampun. Tak terkecuali Condrorekso yang harus meregang nyawa di ujung pedangnya. Sementara itu di tempat lain, Loh Ijo menyatroni pondok Loro Sinto. Ia menghabisi para pengawal dan dengan mudahnya membawa gadis tersebut ke hadapan Argadini. Apa salah hamba? Diam! Hamba
Romo dibawa kemana? Loro Sinto tak berdaya, kedua tangannya diikat ke balok besar, tubuhnya pun penuh luka akibat cambukan Loh Ijo. Tiba-tiba muncul Raden Ronggo menghajar habis para anak buah Wiro Gender. Raden Ronggo pun terpaksa menyerah. Ia tak bisa berbuat apa-apa karena keselamatan kekasihnya terancam. Dia akan mati. Raden, Esok harinya, Wiro Gender bersiap menghabisi sepasang kekasih ini. Namun saat yang sama, beberapa prajurit yang dipimpin Raden Aryo mengepung dan menyerang anak buah Wiro Gender. Argadini, Loh Ijo, atasi mereka. Loh Ijo dan Argadini langsung menerjang para prajurit yang datang. Raden Aryo juga berusaha menghabisi para anak buah Wiro Gender. Kini cinta Raden Aryo berubah menjadi dendam kesumat kepada Argadini. Ia lalu menyerangnya dengan tangan kosong. Terjadilah pertarungan sengit antara sepasang kekasih yang tak jadi ini. Namun Argadini tak mudah untuk ditaklukkannya. Pukulan hebat menghantam tubuhnya hingga terpelanting. kau selalu menghalangi hubunganku dengan Ronggo. Tirtomulyo pun tak mampu meredakan amarah putrinya. Ia berusaha menyadarkannya, namun Argadini menyerang dengan membabi buta. Anak gadisnya ini lalu menerjang dengan pedangnya. Tirtomulyo terkena goresan. Ia lalu mengeluarkan keris sakti yang di dalamnya terdapat Ratu Pantai Selatan. Wiro Gender yang melihat pengaruh sihirnya lenyap dari Argadini lalu menerjang Tirtomulyo. Keris sakti Tirtomulyo berhasil melepaskan Raden Ronggo. Ia pun lalu berjibaku melawan Loh Ijo. Setelah berhasil melumpuhkan lawannya, Raden Ronggo lalu menghadapi Wiro Gender. Terjadilah duel olah kanuragan tingkat tinggi. Cipratan darah Raden Ronggo menempel di wajah Wiro Gender, di mana ini adalah salah satu pantangan yang tak boleh terjadi. Hindari percikan darah dari keturunan penguasa alam gaib. Melihat murid kesayangannya tak bernyawa lagi, Umbul Suko langsung merapalkan ajiannya. Namun saat yang tepat, Nyi Roro Kidul muncul. Ialah satu-satunya yang mampu menundukkan ilmu hitam Umbul Suko. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Kita berjumpa kembali di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.